Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang dalam acara ngulik ngobrol unik Pilkada Sukoharjo. Jadi obrolan kita obrolan yang sangat unik ya ini ya. Jadi teman-teman pemirsa yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan ngobrol tentang Pilkada dan sekarang sudah masuk tahapan kampanye. Di Sukoharjo ada 2 pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu pasangan Edik Suryani Agus Santoso dan pasangan Joko Palomo Santoso dan Wiwoho Aji Santoso. Kita tahu bahwa proses kampanye sudah berlangsung. Teman-teman peserta terutama dari panitia pengawas pemilu baik di tingkat kecamatan sampai di desa sudah juga melakukan tugasnya. Lah, pada ngulik siang ini kita akan ngobrol soal pengawasan. Segala hal yang berbau dengan pengawasan kampanye. Telah hadir di kantor Bawaslu, studio Bawaslu ini. Yang pertama adalah Ibu Anik Solihatun, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah. Selamat siang, Bu. Sehat-sehat, Bu. Iya, sehat ya. Walaupun dari Semarang ke sini tetap jalani ya. Iya, semoga selalu sehat. Oh iya, untuk pengawasan ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, Pak Agus Riwanto. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mas. Iya, kalau Bu Ani adalah pengawas, kalau Pak Agus adalah akademisi, pakarnya. Jadi kalau soal penyelenggaraan pemilu, termasuk pengawasan, Pak Agus Riwanto sudah sangat paham karena pernah punya pengalaman menjadi penyelenggara pemilu sebagai ketua KPU Sragen. Saya dulu sering ngobrol ya, sering wawancara dengan Pak Agus ya ketika masih liputan di Sragen dan Pak Agus sebagai penyelenggara pemilu. Dan sekarang kalau saya wawancara sebagai akademisi ya. Oke, teman-teman pemirsa, para pengawas di tingkat kecamatan maupun di desa bisa juga nanti berinteraksi dengan Bu Ani, Pak Agus melalui Zoom, baik telepon langsung atau bertanya memberikan tanggapan melalui chat room. Jadi nanti kita akan diskusi agak panjang dengan keduanya dan teman-teman pengawas atau warga Sukoharjo lainnya bisa memberikan komentar, pertanyaan kepada kedua narasumber. Oke, saya akan memulai ngobrol dengan Ibu Ani. Sudah beberapa hari kampanye berlangsung. Kira-kira Bawaslu Jawa Tengah ada temuan apa nih, Bu? Oh ya, ini pakai mic. Ya. 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 Begini, Cukup, ya. jelas ya, Ya. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Host yang sudah membersamai dan memfasilitasi acara kita hari ini. Mas narasumber, sahabat saya, Mas Dr. Agus Rianto, ini sekaligus reuni dan kangen-kangenan ini karena lama nggak ketemu. Taunya Sukoharjo mempertemukan kita ini. Ya, nanti kita akan juga mungkin dengar bersama apa kata beliau soal pemilihan kepala daerah Sukoharjo. Kalau dari sisi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, mungkin yang bisa kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama begini, Mas. Di hari ini itu kita berada pada posisi 11 hari masa kampanye ya. Dari 71 hari sesuai dengan tahapan program jadwal sesuai dengan PKPU 5 itu. Ini sebenarnya dari perspektif pengawasan Bawaslu, hari ini kita sebenarnya sedang concern mengawasi beberapa tahapan sekaligus. Antara 4 sampai 5. Oh ya. Yang pertama ini sebenarnya kita sedang mengawasi proses perbaikan daftar pemilih sementara. Oke. DPS.
Ini sesuai ketentuan kan hari H-1 bulan DPT harus ditetapkan. 9 November DPT harus ditetapkan oleh KPU. Bawaslu mengawal sejak coklit kemarin. Istilahnya memang coklit ya, istilah generik di undang-undang. Ini proses kedua DPS yang mau diperbaiki menuju DPT. Kalau soal pengawasan terhadap DPS ini situasinya memang kurang menggembirakan dari sisi partisipasi publik karena sejauh yang bisa kita catat baru Bawaslu saja yang memberikan catatan masukan kepada jajaran KPU. Padahal kan urusan DPT sebenarnya bukan cuma urusannya KPU dan Bawaslu ya. Kalau bicara konstituen ya urusannya pasangan calon, urusan masyarakat memilih. Coklit kita sudah sampaikan nyaris 100 ribuan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih tercantum. Dan sebaliknya sudah memenuhi syarat tapi masih tercecer. Nah ini sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman jajaran KPU, laporan yang saya terima begitu. Namun setelah penetapan DPS ini kita audit dan analisis kembali. Berdasarkan rekap data pengawasan masih ada. Masih ada, cuman memang jumlahnya tidak sebesar yang pertama kemarin ya saat coklit, tapi sekitar di bawah 7 ribuan lah pasca DPS ini ditetapkan. Memang situasi daftar pemilih kita itu dinamis. Orang meninggal dunia, pindah domisili, kemudian terima menjadi TNI Polri alih status itu memang situasinya dinamis. Bahkan sampai hari H bisa jadi akan berkembang situasinya. Nah, tugas Bawaslu bagian mengawal ini, hanya memang yang perlu kita dorong itu adalah soal kepedulian dan partisipasi masyarakat dan tim kampanye pasangan calon. Jadi hari ini sebenarnya KPU membuka ruang pengumuman sekaligus tanggapan masukan masyarakat. Kalau kita serius mau memperbaiki kualitas daftar pemilih kita harusnya di posisi ini. Tapi sekali lagi baru Bawaslu saja yang menyampaikan masukan kepada KPU. Tahapan yang kedua yang masih berjalan ini sekaligus adalah kampanye berlangsung sejak tanggal 26 kemarin dan sampai nanti akan berlangsung tanggal 5 Desember. Ini hari ke-11. Nanti bagaimana hasil pengawasan Bawaslu, temuan, pelanggaran dan seterusnya. Nanti mungkin kita akan ulik yang unik lebih dalam lagi. Tahapan yang ketiga ini sebenarnya adalah penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye pasangan calon. Ada 4 mekanisme sebenarnya, laporan awal, laporan penerimaan sumbangan, laporan pengeluaran belanja, dan yang terakhir nanti penerimaan sekaligus pengeluaran dana kampanye. Bawaslu juga fokus di tahapan ini karena ini rodok serius Mas, karena dampaknya cukup sensitif ya, karena kalau terbukti melanggar pasangan calon ini sanksinya 2, bisa administrasi, bisa pidana. Administrasi itu ya kira-kira kalau ternyata teman-teman tim pasangan calon ini terbukti tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya, dan kalau pidana itu kalau sampai tidak jujur menyampaikan laporan dana kampanyenya. Soal yang ketidakjujuran ini juga kita mendorong pasangan calon untuk mengerjakan laporan dengan sungguh-sungguh ya. Meskipun kejujuran ini juga sangat tergantung mereka, tapi penting pembelajaran bagi publik. Mau nyalon kepala daerah tapi baru mengelola dana kampanye saja sudah tidak jujur, bagaimana nanti kalau sudah terpilih. Contoh misalnya ada beberapa laporan yang bukan mencurigakan ya, tetapi Bawaslu harus telusuri dulu bagaimana situasi dan kebenaran di lapangan. Misalnya yang sudah dilaporkan dan kita rekap di hasil pengawasan itu, dari 42 pasangan calon di 21 kabupaten kota, itu ada pasangan calon yang laporan awal dana kampanyenya itu 0 misalnya. 0 ini tidak melanggar hukum, boleh-boleh saja. Tetapi apakah mungkin? Ya, itu akan kita sandingkan dengan misalnya alat peraga sosialisasi, alat peraga kampanye yang itu bertebaran di mana-mana. Kita sedang himpun itu. Masih di dalam ranah pengawasan ya istilahnya. Kalau memang nanti memenuhi unsur formil material, bisa saja kita geser ke penanganan pelanggaran. Pengawasan laporan awal dana kampanye itu contoh hal-hal yang itu. Kemudian yang keempat,
juga sedang berlangsung tahapan pengawasan rekrutmen jajaran ad hoc-nya teman-teman KPU, yaitu rekrutmen petugas KPPS. Tuh, kita sebenarnya sudah pernah punya pengalaman saat mengawasi ad hoc yang di tingkat PPK dan di Sanmarin, kurang lebih ya sama fokus pengawasannya. Hanya mungkin nanti Bawaslu memperkuat fokus pengawasan dari tracking jajaran penyelenggara pemilu ini agar bebas dari kepengurusan partai politik dan SK tim kampanye pasangan calon. Tapi sudah jadi SK tim kampanye. Nah, selain 4 pengawasan itu, sebenarnya hari ini juga Bawaslu konsen merampungkan rekrutmen jajaran kami sendiri di internal, yaitu pengawas TPS. Ini kami juga menaruh perhatian yang sungguh-sungguh karena pilkada kita ini pilkada COVID begitu ya. Tantangannya berbeda, terutama dari tingkat partisipasi publik terkait animo masyarakat untuk mendaftar. Ini mencerminkan sejauh mana kita bisa mengukur keresahan, kegelisahan, atau optimisme publik menyambut soal pilkada di tengah pandemi. Jangan sampai kita bicara soal pilkada siap, pemerintah oke, DPR oke, Bawaslu, KPU, pasangan calon bilang siap, tapi giliran yang mendaftar jadi petugas KPPS dan pengawas TPS masyarakat tidak berani. Nggak jadi pemilunya ini kalau nggak ada petugas di TPS. Sejauh yang kita pantau, berjalan cukup lancar rekrutmen PTPS kami, tapi memang ada beberapa kabupaten kota yang pendaftar di kecamatannya itu masih 0. Saya cek Sukoharjo sudah lumayan sukses, terisi semua meskipun masih sedikit. Nah ini kita berterima kasih kepada jajaran Panwascam. 4 hal itu Mas, 4 hal pengawasan dan 1 rekrutmen jajaran. Ya, ada 4 tahapan yang dipantau oleh Bawaslu ya. Sekarang sangat krusial sebenarnya, 4-4-nya krusial. Tapi masalahnya publik kayaknya lebih konsentrasi pada kampanye saja. Gimana Pak Agus Riwanto? Kok akhirnya soal DPS menjadi DPT, kemudian laporan dana kampanye, kemudian perekrutan KPPS kayaknya tidak menjadi concern bagi publik. Hanya mungkin bagi KPU dan Bawaslu saja kayak gitu. Gimana Pak Agus? Terima kasih atas waktunya Mas Paul, sahabat saya ya, ketika sama-sama sering mengawasi dan menulis soal pilkada. Ya, di KPU dulu, dan Mbak Solihatun ini yang memang betul-betul soleh ya, sehingga karirnya lancar terus ya. Kami ini bersama menjadi penyelenggara pemilu dulu saat di KPU. Dia orang KPU tapi pindah rumah sekarang. Sudah di Bawaslu. Saya pindah rumah juga jadi akademisi. Baik, kita dipertemukan di tempat yang sangat menyenangkan ini. Senang saya bertemu Mbak Solihatun dan Mas Paul. Terkait dengan pertanyaan tadi ya Mas Paul, kenapa sih publik itu tidak concern pada hal-hal yang sifat fundamental ya, dalam penyelenggaraan pemilu ya. Salah satu aspek fundamental itu kan soal daftar pemilih ya. Sebenarnya pemilu itu ruhnya itu pemilih sebenarnya. Jumlah pemilih itu menentukan menang kalahnya calon sebenarnya. Nah mestinya calon itu dan tim kampanye punya perhatian khusus terhadap naik turunnya jumlah pemilih ini. Apalagi kalau ada duplikasi pemilih, kemudian ada penambahan yang tiba-tiba atau penurunan yang tiba-tiba, itu kan berbahaya sebenarnya. Itu menentukan pemilih. Nah, yang fundamental begini ini tidak dianggap penting ya, karena mereka nggak ngerti ruhnya gitu. Seolah-olah kompetisi itu ditentukan oleh kampanyenya. Karena kampanye itu kan berkait dengan soal membangun image ya, popularitas ya. Lalu membangun citra positif. Sehingga dengan citra positif orang akan dipilih gitu. Dia nggak tahu bahwa pemilih itu tergantung pada bagaimana tercatat apa tidak dia di daftar pemilih. Jadi masa yang banyak itu kalau dia nggak tercatat di daftar pemilih kan nggak bisa milih. Ya artinya kalaupun dia populer, suaranya bisa berkurang karena dia berhadapan dengan orang yang namanya mungkin nggak tercantum di DPT gitu. Nah ini hal fundamental yang mesti diperhatikan calon ya. Berarti calon harus memastikan orang-orang di sekitarnya, pendukungnya dan sebagainya mendapatkan hak konstitusional itu. Tepat Mas. Jadi jangan salah, hak pilih itu memang hak ya.
Tapi dia menjadi nggak ada nih haknya kalau dia nggak terdaftar jadi pemilih. Karena kalau nggak terdaftar kan nggak bisa. Ya. Karena itu syarat utamanya. Nah kalau ada orang kritik, lu sebenarnya ini kan soal administrasi. Kalau kita bicara aspek hukum tata negara, sebenarnya esensi bernegara itu administrasi sebenarnya. Ya. Jadi semua hal itu diadministrasikan. Kalau kita nggak percaya pada administrasi negara sebagai cara untuk mengelola masalah-masalah publik, ya pakai apa lagi gitu. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba orang percaya pada aspek politisnya saja. Aspek yang administratif teknis ini penting diperhatikan. Gitu. Maka saya menyarankan ya untuk para calon ya peserta pemilu ini punya perhatian ke soal itu supaya memastikan bahwa konstituen mereka itu terdaftar di daftar pemilih gitu. Dan ini ruang untuk melakukan itu. Yang ngawasi jangan hanya Bawaslu gitu. Tadi kan Mbak Soliati cerita yang ngasih masukan baru Bawaslu nih. Padahal sebenarnya kalau mereka mau konsen, mereka lebih tahu jumlah masanya berapa gitu. Dan bisa dikalkulasi ya. Bisa nanti dikalkulasi. Memperoleh berapa suaranya. Iya, gitu itu kan ukurannya sangat mudah mengkalkulasinya. Bagaimana dia menghitung pemilu sebelumnya ya, pemilu legislatif itu kan sudah jelas dapil berapa, menghasilkan berapa suara di situ, ya kan? Partai siapa yang menyokong di situ kan sudah tahu, sehingga sebetulnya karakter pemilih itu mereka sudah tahu. Nah kalau ini nggak mereka perhatikan serius, itu cendrawasih gitu. Karena bisa-bisa mereka nggak kepilih, rupanya konstituen dia nggak terpilih ini. Karbon kampanye besar-besaran di tempat itu misalnya, gitu. Oke, itu yang soal daftar pemilih. Kemudian tahapan yang lain soal laporan dana kampanye dan perekrutan KPPS. Tidak juga menjadi perhatian ya. Itu juga nggak jadi perhatian karena itu salah satu aspek teknik yang sifatnya sangat sangat serius. Tapi bagi penyelenggara, tapi tidak bersentuhan langsung dengan konstituen publik. Gitu. Misalnya dana kampanye itu kan sangat teknis sekali karena itu berkaitan dengan KPU, ya kemudian para calon. Jadi seolah-olah ini urusan calon dan KPU dan tidak ada urusan dengan publik. Padahal sebenarnya juga urusan publik gitu. Mengapa urusan publik? Karena dana kampanye itu kan dana yang akan digunakan pada saat mereka melakukan kampanye. Apakah untuk membeli alat-alat tertentu ya, alat peraga kampanye atau kegiatan-kegiatan lain didanai oleh dana kampanye. Nah dana kampanye ini menurut Undang-Undang Pilkada itu harus dipastikan bersumber dari tempat yang halal gitu. Dari sumber yang tepat, penggunaannya tepat, pelaporannya tepat gitu. Nah publik mesti khawatir kalau ada nih calon yang tiba-tiba mewah ya menyelenggarakan kampanyenya ya, dia nggak tahu nih jumlah kampanye kayak Mbak Soliati cerita lo nol, kan lucu. Dari mana tuh duit? Bisa saja itu dari sumber yang tidak halal. Nah kenapa akuntabilitas dana kampanye itu penting? Untuk memastikan supaya calon itu mendapatkan dana yang benar dan digunakan dengan cara yang benar. Kata Mbak Soliati cerita tadi ini soal kejujuran calon sebelum dia menjadi pemimpin itu harus dimulai dari kejujuran bagaimana dia menggunakan uang untuk proses kampanye. Tapi sangat-sangat administratif ya. Apakah selama ini ada kesulitan yang dialami oleh tim kampanye untuk mengkolek dana kampanye yang mereka gunakan? Ini agak uniknya di Indonesia begini, dana kampanye itu agak sulit diakuntabilitaskan. Kenapa? Karena kita kan tidak menggunakan model transaksi yang elektronik kan. Oleh karena itu transaksi elektronik itu sangat mudah sebetulnya untuk membaca dari mana uang yang digunakan oleh para calon itu untuk kampanye. Kalau di negara-negara barat itu kan transaksi elektronik itu berlaku dalam 24 jam semua kegiatan orang, bukan hanya calon ya. Nah, transaksi elektronik di Indonesia ini kan tidak diberlakukan untuk semua orang. Bahkan mekanisme untuk calon itu kan hanya pada saat mereka menjadi calon saja. Nah, akibatnya sulit diakuntabilitaskan. Nah, pengelolaan dana kampanye dan sumbernya itu pada umumnya tidak dilakukan oleh calon itu sendiri dan tidak berasal dari kocek calon. Tapi bisa saja dari penyumbang-penyumbang yang lain. Dan itu uangnya tidak ke calon, tapi bisa saja ke tim-tim kampanye, ke relawan dan sebagainya. Yang relawan itu ketika tidak tertulis di dalam KPI di daftar bagian dari penyelenggara tim kampanye didaftarkan di KPU, kan dia tidak bisa dilaporkan. Nah sekarang itu trik yang dilakukan para calon itu uang itu lebih tersebar ke relawan-relawan yang itu tidak mudah diakuntabilitaskan sumbernya. Itu masalahnya. Oke, kemudian yang keempat soal perekrutan petugas KPPS. Nah perekrutan ini kan sebetulnya hak publik ya untuk tahu ya. Karena begini, pemilu itu ditentukan juga selain soal teknis pemilu yang baik, memastikan berdasarkan aturan main, itu juga diselenggarakan oleh penyelenggara yang berintegritas.
Nah, penyelenggara berintegritas itu ditentukan di lapangan sebenarnya, yaitu di tingkat kecamatan, tingkat desa, dan di TPS. Karena disitulah integritas pemilu itu dipertaruhkan. Jadi kalau kita mau tahu, saya integritas misalnya, penyelenggara pemilu bilang, integritas itu tidak di KPU kabupaten kota, tapi ada di TPS itu. Karena disitulah ruang di mana dia bertemu langsung dengan pemilih. Nah, untuk itu akuntabilitas mengenai siapa penyelenggara pemilu itu publik mesti dikasih tahu nih, kualitasnya seperti apa, syaratnya terpenuhi apa tidak, kemudian mampu nggak, cakep nggak dia sebagai penyelenggara pemilu, berapa banyak dia punya pengalaman, track recordnya seperti apa. Ini publik harus tahu supaya dia bisa mengelola, bahwa meyakini bahwa pemilu di daerah dia itu akuntabel gitu. Ya. Gitu, Mas. Oke, jadi pemirsa ada 4 tahapan tadi ya, dan empatnya itu mendapatkan porsi perhatian yang sama ya, Mbak ya. Tidak hanya concern pada satu tahapan saja, semuanya jadi konsentrasi ya, secara proporsional. Kalau dari posisi Bawaslu berdasarkan indeks kerawanan pemilu ya, kami kan ada IKP pemilihan 2020 yang kita update setiap 2 bulan sekali itu. Ada 2 dimensi ya yang bisa kita jadikan mengukur untuk menentukan derajat kedaruratan suatu tahapan. Yang pertama itu dari dimensi, yang kedua dari sisi tahapan. Kalau dari sisi dimensi itu kita ada beberapa konteks ya, konteks sosial politik, ada konteks kontestasi, ada konteks pandemi dan partisipasi publik. Sukoharjo itu berdasarkan IKP-nya Bawaslu dari dimensi ini rawan tinggi nasional. Bagian Konteks sosial politik, Mas. Kalau dibedah lagi variabelnya itu di sana ada soal politisasi birokrasi, netralitas ASN, penyelewengan penggunaan program anggaran pemerintah, macam-macam variabelnya. Itu Sukoharjo merah intinya EKP. Itu kalau dari sisi dimensi konteks sosial politik dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi tahapan, kita juga ada 4 tahapan menurut perspektif IKP, yang kalau dari derajat kerawanannya itu urutannya DPT masih nomor 1. DPT. Nomor 2 baru kampanye, kemudian nomor 3 itu pungut hitung rekap, dan yang keempat itu pencalonan. Tapi pencalonan kita sudah selesai ya, 456, dan selain catatan soal kepatuhan protokol kesehatan itu relatif berjalan tertib dan lancar lah. Ini artinya IKP-nya Bawaslu terbukti kalau pencalonan ini urutan yang keempat karena relatif. Jadi ini tinggal ada 2 yang betul-betul butuh perhatian kita dalam jarak dekat, yaitu masih pemutakhiran daftar pemilih dan kampanye. Kalau pungut hitung kan masih nanti ya. Jadi itu cara pandang Bawaslu melalui IKP yang dipotret soal tingkat kerawanan tahapan. DPT masih nomor 1, baru nomor 2 kampanye. Iya. Terus tadi Mas Agus bilang salah satu yang perlu disorot adalah dana kampanye. Jadi pertanggungjawaban publik ya. Dan yang jadi persoalan di kampanye di pemilihan di Indonesia itu ada namanya istilah relawan, dan relawan itu diatur dalam undang-undang nggak? Kalau di ketentuan regulasi, seluruh turunan regulasi mulai dari undang-undang sampai peraturan KPU, bahkan surat keputusan KPU ya 465 yang terbaru soal itu menyangkut soal teknis tata cara penyampaian kampanye, itu diatur tata cara penyampaiannya sudah dihantarkan oleh Mas Dr. Agus Riwanto, bahwa bahkan sumber asal usul dan para pihak itu juga harus sesuai dengan aturan. Itu fokus pengawasan Bawaslu 1. Yang kedua, bahkan sampai jumlah besaran maksimalnya itu juga ada ketentuannya. Kita sudah lakukan rekapitulasi hasil pengawasan ya, 21 kabupaten kota. Contoh hasil pengawasan kami itu dari hitung-hitungan yang ditetapkan melalui surat keputusan KPU terkait batasan maksimal sumbangan dana kampanye itu, yang paling kecil Kota Magelang karena maksimal hanya 6 miliar saja. Ini ada indikatornya Mas, soal biaya indeks daerah dan sebagainya ya, banyak indikatornya. Yang terbesar tuh Klaten
bisa sampai 41 miliar. Nih, surat keputusan KPU, nih Kabupaten Sukoharjo itu ada di tengah-tengah karena kisarannya antara 23,3 miliaran lah. Nah, itu yang nanti kelak di akhirnya di LPPSDK-nya itu Bawaslu tetap harus ngecek memastikan bahwa nggak ada pasangan calon yang melanggar batas itu. Jadi selain soal batasan sumbangan orang per orang, asal usul yang dilarang, orang yang kemudian diizinkan, ada batasan maksimal yang juga harus dipatuhi. Tapi masalahnya begini, seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, bagi tim sukses, tim kampanye itu tidak masalah, mereka tercatat ya. Tetapi kalau relawan di desa, di kelurahan, di kecamatan, atau orang yang berinisiatif sendiri untuk mendukung, kadang-kala tidak bisa didokumentasikan berapa biaya yang telah dikeluarkan. Saya mengeluarkan dompet saya kemudian untuk kampanye sendiri. Nah, yang kayak gitu yang tidak gampang untuk didata berapa dana kampanye itu. Ya. Nah, itulah makanya kita menyusun strategi pengawasan, pencegahan yang mudah-mudahan efektif ya. Ini sejauh yang sudah pernah berjalan ini kita sudah praktekkan ya. Prinsipnya sesuai dengan peraturan KPU 13 beserta seluruh revisinya itu. Kan yang diizinkan kampanye itu adalah pasangan calon melalui tim kampanyenya dan KPU. KPU ini dimaknai karena dia memfasilitasi pengadaan APK, debat, dan bahan kampanye. Artinya apa? Dua pihak ini yang diizinkan untuk kampanye kan harus melalui mekanisme izin. Atau memberitahukan STTP ke kepolisian ditembuskan kepada kami. Prinsipnya semua bentuk kampanye oleh siapapun itu wajib dilaporkan kepada Bawaslu. Nah, untuk bisa melakukan kampanye maka siapapun harus terdaftar di dalam tim kampanye pasangan calon, apapun namanya, apakah relawan atau tim pemenangan atau bapilu atau kan banyak ya macam-macamnya itu. Bawaslu mendorong itu harus didaftarkan. Kalau sampai namanya tidak didaftarkan, kita mendorong polisi supaya tidak terbitkan STTP-nya. Mereka tidak berhak kampanye. Nah, itu dari sisi Bawaslu. Biasanya berdasarkan hasil koordinasi, kami kan ada semacam pokja atau gugus tugas dengan kepolisian dan para pihak terkait itu. Sebelum kepolisian itu menerbitkan STTP, biasanya komunikasi dulu dengan para pihak pemegang otoritas. Ada Bawaslu, ada KPU, bahkan ada gugus tugas COVID. Gugus tugas COVID posisinya memberikan informasi terkait dengan pencegahan pengendalian kerumunan ya. Kalau oke, kepolisian akan dengan segera menerbitkan STTP. Nah, biasanya Bawaslu sebelum juga menyampaikan oke itu terbit, kita akan cek calon pelaksana kampanyenya terdaftar tidak di KPU yang ditembuskan kepada kami. Kalau mereka tidak terdaftar, ya kita memberikan saran kepada kepolisian, jangan diterbitkan dong STTP-nya. Nah, maka itu melalui strategi pengawasan ini, Bawaslu ingin melengkapi dengan himbauan kepada pasangan calon. Yuk, kalau teman-teman pasangan calon ini ingin berkampanye, daftarkan dulu seluruh timnya itu, termasuk relawan ke KPU, ditembuskan kepada Bawaslu. Supaya nanti lancar. Gimana? Secara teknis apakah memungkinkan? Karena di lapangan itu yang sering terjadi adalah ada tim kampanye, ada relawan, dan relawan bekerja sendiri kadang-kala tanpa koordinasi dengan tim kampanye. Dan ketika melakukan kegiatan, kadang-kala mereka nggak perlu STTP dari polisi, tapi bergerak sendiri dengan cara mereka. Gimana, Mas? Ya ini memang eranya sudah berubah ya. Kalau dulu itu memang orang menghadapi mekanisme itu dengan formal ya. Seperti diceritakan Mbak Solihati tadi, bagaimana Bawaslu itu sudah merancang sedemikian rupa teknisnya ya, termasuk KPU ya, menyusun PKPU 13 2020 dan turunannya itu mengatur bagaimana mekanisme menjadi tim kampanye. Nah, fakta empirik di lapangan itu seperti Mas Paul ceritakan tadi ya. Memang di lapangan itu agak sulit ya mendeteksi ya secara mendalam apakah orang itu mendaftar atau tidak terdaftar atau tidak sebagai tim kampanye gitu. Karena memang kenyataannya banyak relawan itu yang tidak terdaftar, tapi mereka bekerja dalam bayang-bayang kekuatan tertentu gitu. Bisa jadi dia bermain
seolah-olah mengatasnamakan kelompok tertentu yang tidak ada kaitannya dengan calon tapi inisiatif sendiri, yang begini itu jumlahnya lebih banyak gitu. Nah sehingga dan adanya kampanye yang mungkin distorkan KPU itu jumlahnya kecil tapi kok meriah banget gitu. Bahkan di satu daerah itu mutlak TPS 1 itu menang, padahal nggak pernah ada kampanye secara terlihat nyata ya, itu dalam bentuk kegiatan tertentu, tapi itu bisa menang gitu misalnya. Dan orang tahu bahwa di situ ada permainan siluman misalnya. Nah yang begini ini kan nggak bisa terdeteksi. Berarti aturan itu masih ada bolongnya, tidak bisa menyentuh hal-hal yang seperti itu. Idealnya aturan yang seketat itu ya, ketika orang kampanye dengan kegiatan tertentu itu mesti terdaftar. Idealnya begitu. Tapi kan politisi ini kalau ada ada peluang, ada lubang sejarum memanfaatkan pun itu akan dimanfaatkan itu. Dan bolong-bolong ini akan selalu dicari mekanisme celahnya ya supaya dia bisa visi dan misinya untuk menang itu bisa dilakukan. Dan itu bisa menyangkut dua hal ya. Pertama soal dana kampanye, karena dana yang digunakan untuk bergerak oleh relawan itu kan tidak dilaporkan. Yang kedua tentang kegiatannya. Ketika mereka bergerak di bawah, di grassroots, mendekati orang per orang dan sebagainya, itu nggak dicatat sebagai kampanye resmi dari pasangan calon ya? Iya, itu nggak tercatat. Dan pekerjaan kampanye yang paling efektif hari-hari ini ya saya lihat ya, di masa pandemi COVID ini ya, itu justru door to door. Itu jauh lebih efektif. Kalau yang Bawaslu ceritakan dan KPU buat peraturan itu kan kalau kampanye resmi kan, dengan jumlah orang tertentu, pertemuan terbatas di ruang tertentu, nanti ada izin dan sebagainya, itu kan resminya. Nah yang resmi ini sekarang orang banyak menghindari. Karena ini kan menyangkut ketemu banyak orang. Orang takut nih, karena ini ada penyebaran COVID kan, harus social distancing. Lebih baik mereka mengutus orang per orang, door to door gitu. Kan lebih efektif. Dan tampaknya ini menjadi tren di pilkada COVID ini menurut saya. Nah ini catatan buat Bawaslu supaya mendesain baru lagi mekanisme untuk mengawasi yang gerakan door to door ini. Yang sepi, yang diam, yang tenang, tapi tidak kelihatan gitu. Gimana Mbak Ani? Bagaimana Bawaslu menanggapi ini ketika mereka bergerak sebenarnya tidak bisa dilihat secara hitam putih kayak gitu. Ya, terima kasih. Jadi lagi-lagi ini bicara soal regulasi, kemudian disandingkan dengan strategi pengawasan. Kalau regulasi hari ini, Mas Agus, itu kampanye memang relatif sangat terbatas dan ketat, hanya diizinkan melalui metode tertentu, yakni pertemuan yang seperti tadi panjenengan sampaikan itu, pertemuan terbatas dan di ruang tertutup maksimal 50 orang. Ditambah dengan kampanye melalui APK dan penyebaran bahan kampanye itu juga relatif ketat. Rapat umum, pertemuan yang lain, bentuk lain, harlah, event olahraga, istighosah, doa bersama, tidak ada semua. Itu dihapus, coret semuanya, nggak boleh ya. Artinya semua yang berpotensi menimbulkan kerumunan, poinnya di situ, itu dilarang. Bahkan soal penyampaian bahan kampanye itu juga diwanti-wanti di pasal 69 PKPU 13 itu tetap harus menghindari kerumunan. Door to door serta bentuk kreasi pasangan calon yang lain itu nampaknya juga ditunggu oleh konstituennya supaya tidak terkena jerat soal kerumunan dan larangan aturan kampanye. Nah, tren yang berikutnya yang tidak kalah menarik itu adalah memang pilihan melakukan kampanye dialog menggunakan media daring, media sosial, dan menggunakan media dalam jaringan yang lain ya. Itu selain iklan, kalau iklan kan nanti masih ada jangka waktunya. Nah itu nampaknya yang memang menjadi mau tidak mau memaksa pasangan calon itu harus menyesuaikan seiring dengan situasi dan perkembangan teknologi informasi. Nah ini kita catat misalnya dari hasil pengawasan 11 hari evaluasi masa kampanye, di Jawa Tengah itu tatap mukanya itu hanya sekitar 560-an saja yang ber-STTP secara resmi dan melakukan kegiatan kampanye tatap muka. Uniknya 41%-nya itu ada di Kabupaten Sukoharjo. Nah ini Sukoharjo agak menarik situasinya karena hampir separuh tatap muka dari 21 kabupaten kota itu ada di Sukoharjo. Oh gitu. Sekitar 223. Ya lumayan aktif memang sesuai dengan indeks kerawanan yang menjadi rambu-rambu ini. Itu pertemuan apa itu? Tatap muka apa? Tatap muka itu hanya ada 2 model itu tadi. Jadi pertemuan di ruangan tertutup
ya dan terbatas. Jadi undangannya juga hanya terbatas. Kemudian soal strategi pengawasan, Bawaslu sebenarnya sudah memantau juga menyiapkan pemantauan dan pengawasan kampanye kemungkinan yang melalui media daring dan media sosial. Misalnya hari ini kita sudah mengumpulkan sekitar 375-an daftar akun media sosialnya pasangan calon untuk kita pantau setiap hari. Jadi strateginya sederhana. Kita perintahkan jajaran baik di provinsi, di Bawaslu kabupaten kota, bahkan nanti sampai di Panwascam kita minta 1 orang petugas saja setiap hari untuk memantau aktivitas di walls akunnya itu. Poinnya yang kita pantau 2 hal, yakni yang menyangkut soal kontennya itu maksudnya tidak boleh bertentangan dengan pasal 69 itu soal isu sara, hoax, fitnah dan seterusnya itu yang kita pantau. Terus kemudian yang kedua itu kita fokus pada memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye muncul di sana. Ini juga meskipun kelihatannya sederhana hanya memantau lewat media sosial, tapi juga butuh konsistensi, butuh kecermatan, ketelitian dan kegigihan dari masing-masing jajaran. Dari 375 akun yang kita miliki dan kita pantau itu, Sukoharjo ada 35. Lagi-lagi ini juga kategori akun yang sangat aktif ya. Nah, terus terang yang agak repot itu adalah kita memantau media sosial milik pribadi yang selain akun itu. Ini kan jumlahnya banyak ya. Ini juga sama aturannya terkait konten. Siapapun yang melakukan penyebar luasan informasi melalui media sosial dan media daring itu sama aturannya. Konten tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Pemilihan. Ya, tapi kalau demikian, berarti kalau misalnya ada orang yang bukan masuk tim kampanye, pasangan calon, atau dia menggunakan akun pribadi yang bukan tercatat di Bawaslu, boleh nggak melakukan sosialisasi, kampanye, mengajak orang untuk memilih pasangan calon tersebut? Misalnya ini pegangan bagi teman-teman pengawas di bawah. Iya. Jadi kalau prinsipnya meskipun dia lewat model daring, tetapi dampaknya itu tetap melibatkan orang. Meskipun dia daring, misalnya kita misalnya ada kita contohkan kemarin itu live musik daring dia. Live musik. Tapi kalau sampai live musik ini ternyata berdampak mengundang orang untuk menyaksikan layar secara langsung karena misalnya pasang layar lebar gitu ya, nobar, dan itu mengundang kerumunan secara nyata meskipun teknik metodenya melalui daring, itu berarti tetap berkewajiban untuk mengikuti ketentuan aturan kampanye. Kalau pakai Zoom atau pakai YouTube? Itu juga bagian wajib yang dilaporkan kepada Bawaslu, ditembuskan kepada Bawaslu, wajib ngurus STTP dan link Zoom-nya itu wajib disampaikan kepada polisi dan Bawaslu. Karena kita juga wajib memastikan bahwa orang yang berkampanye melalui media dalam jaringan itu adalah bukan para pihak yang dilarang, misalnya ASN dan seterusnya. Begitu, Mas. Sepanjang itu masih terjangkau oleh Bawaslu, ya berarti bagian yang kita larang. Kalau media dalam jaringan pun itu tidak sesuai dengan aturan kampanye. Tapi kalau mereka bukan bagian dari tim kampanye berarti tidak boleh ya, tidak akan diterbitkan STTP. Kita menghimbau kepada kepolisian seperti itu, tetapi kan sekali lagi ini berhubungan dengan otoritas institusi lain ya. Kita berharap memang kepolisian mempertimbangkan saran dan pendapatnya Bawaslu, tetapi karena kan ini semangatnya pencegahan sebelum terlanjur ya, kita mengedepankan itu, meminjam istilahnya Mas Dokter, ini Bawaslu kan ultimum remedium, tidak serta-merta kita kemudian menindak begitu saja, tetapi pencegahan kepada kepolisian itu kita kedepankan. Bahwa kemudian kepolisian karena pertimbangan satu dan lain hal tetap mengeluarkan STTP, ya akhirnya kita jalan pengawasan langsung. Kalau ada yang melanggar berarti kita bubarkan. Kalau nanti lewat YouTube dan Zoom dibubarkannya gimana ini? Kalau YouTube dan Zoom itu berarti kan dia metode daring ya Mas. Sepanjang tidak mengundang dan melibatkan kerumunan orang, ya itu boleh, bisa berjalan.
nggak apa-apa, cukup kita pantau saja. Jadi prinsipnya kalau dia melalui media daring sama media sosial itu boleh saja Mas, siapapun boleh bebas berkampanye. Yang tadi kita sebut relawan dan istilah yang lainnya itu kalau dia kampanye secara non virtual ya, artinya kampanye di lapangan. Tadi Anda menyebut bahwa di Sukoharjo ada rencana pertemuan tatap muka yang jumlahnya berapa tadi? Itu bukan rencana, itu sudah terjadi. Sudah terjadi ya? Sudah dilaksanakan. Dan ternyata 232-an. 232 ya. Itu selama berapa 10 hari masa 10 hari. Terhitung tanggal 20. Itu kok bisa ya? Dalam situasi pandemi kayak gini ternyata masih menyelenggarakan pertemuan tatap muka. Ya. Dan ada potensi pelanggarannya atau Bawaslu sudah mendapatkan laporan ada pelanggaran dalam pelaksanaan 232 pertemuan itu. Hasil pengawasan Bawaslu 223 itu tertib dan patuh sesuai aturan. Oh iya. Jadi dilaksanakan, kita sudah cek, kita juga melakukan pengawasan di sana ya. Artinya mengurus STTP, kemudian metodenya juga sesuai aturan, peserta yang hadir juga tidak melampaui batas ketentuan. Batasannya? 50 orang. Dan itu dilaksanakan. Hanya memang masih berdasarkan laporan pengawasan ini tercatat memang ada satu kasus pembubaran ya yang dilakukan oleh Bawaslu bersama-sama dengan kepolisian di Sukoharjo itu. Ada satu pembubaran dan sebelumnya juga Bawaslu Sukoharjo sudah menerbitkan 2 atau 3 teguran dan peringatan tertulis sebelum melakukan langkah pembubaran itu. Dan itu kita perlakuan standar. Semua 31 kabupaten kota itu memang kita mencegah, mengawasi, kalau itu memang kemudian mengarah kepada pelanggaran kita tegur melalui tertulis, dan kalau masih saja tidak mengindahkan ya itu dibubarkan. Kalau misalnya ada pelanggaran terutama protokol kesehatan, itu domainnya Bawaslu atau bareng-bareng termasuk polisi, termasuk Satgas, Covid dan lainnya? Jadi sebenarnya kalau kita mau mengulik lebih jauh soal pelanggaran itu kan ada pelanggaran pemilihan dan bukan pelanggaran pemilihan. Kebetulan karena pilkada kita ini di tengah pandemi. COVID, maka soal pelanggaran terhadap kepatuhan protokol kesehatan ini 2 hal sekaligus yang dilanggar, yaitu pelanggaran soal terkait yang bukan pemilihan dan pelanggaran pemilihan. Karena ini yang menyangkut 2, maka yang bisa dilakukan adalah koordinasi antara Bawaslu dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini jajaran kita sudah membentuk Pokja tadi ya istilahnya, yang kira-kira itu melalui Pokja kita sudah bisa berkoordinasi bahwa kalau terjadi pelanggaran yang menyangkut kerumunan, maka Bawaslu dan kepolisian ini sama-sama mengeksekusi. Jajaran kami ini menerbitkan surat teguran dan perintah agar membubarkan itu, kepolisian yang kemudian mengeksekusi. Iya, situasinya begitu. Mas Agus, dengan situasi kayak gini, aturannya tambah, protokol yang harus dijalani juga ada soal kesehatan ya. Tambah rumit ya kayaknya. Bagi pasangan calon atau bagi masyarakat, ini membuat pilkada ini tambah rumit nggak ya? Jadi begini, masa pandemi COVID ini kan memang dari aspek regulasi yang disusun dalam pemilu ini kan regulasi dibuat dalam kondisi normal. Nah, kemudian regulasi disesuaikan dalam kondisi tidak normal kondisi pandemi COVID seperti ini. Nah, memang ada beberapa regulasi yang menurut saya belum adaptif ya terhadap problematik penyebaran COVID yang datang silih berganti dan begitu cepat ya. Nah, menurut saya bagi pemilih dengan kondisi seperti ini itu memang menakutkan ya. Menakutkan kalau dia tersebar menjadi penularan COVID ya, klaster-klaster penularan COVID gitulah kira-kira. Kayak kemarin itu pada saat pencalonan itu kan ada beberapa daerah yang itu menjadi klaster penularan COVID karena pengumpulan massa yang begitu banyak. Nah, bukan hanya itu, nanti akan ada masa-masa di mana kalau Bawaslu dan KPU nggak tegas sih mengatur soal regulasi pengaturan jumlah orang yang berkumpul, itu akan menjadi penyebaran COVID. Gitu. Nah, ini akan menakutkan publik untuk ikut berpartisipasi ya.
mereka hanya berharap ya kalau kira-kira uangnya besar nih, ya bagiannya untung gitu, mungkin mereka aktif. Tapi kalau kira-kira unsurnya banyak gratisnya gitu, mendingan mereka nggak ikut gitu. Dan ini partisipasi pemilih tampaknya akan menurun ya. Yeah. Menurunnya itu oleh sebab karena situasi pandemi COVID seperti ini, juga karena posisi incumbent di beberapa daerah tuh luar biasa kuat ya. Maka di Jawa Tengah ini daerah yang calonnya itu banyak yang tunggal. Ada 6 atau 7 ya Mbak ya? 6 ya. Ada 6 daerah yang dengan calon tunggal. Itu terbesar di Indonesia. Artinya posisi incumbent yang kuat ini itu memungkinkan suatu daerah itu menjadi tenang sebenarnya. Kayak di Sragen, kemudian mana tuh Boyolali, Kebumen, kemudian Kota Semarang, Purwodadi itu tenang-tenang aja itu karena calon tunggal. Ya nggak keras tuh memang di Sukoharjo ya, karena memang incumbent yang tidak langsung kan, yang bermain kan istrinya bupati ya. Ini agak berbeda. Jadi ada rivalitas yang cukup kuat. Nah di beberapa daerah yang rivalitasnya nggak cukup kuat, itu menurut saya partisipasi justru menurun. Mungkin yang partisipasi tinggi di Sukoharjo itu. Karena menaikkan partisipasi pemilih itu tidak berdasarkan kesadaran, tapi didorong oleh para calon ini ya, yang mau berkompetisi ini, baik dari istri bupati yang sedang mencalonkan diri maupun penantangnya gitu ya, yang dia memang berkepentingan nih orang untuk datang ikut partisipasi pemilih dengan cara mereka ya. Mungkin dengan merancang sedemikian rupa acara yang memungkinkan mereka datang ke TPS ya. Tapi di tempat tertentu bisa jadi nggak banyak tuh pemilihnya gitu Mas. Ada kemungkinan nggak ketika tim kampanye menyelenggarakan sebuah acara dan itu melanggar protokol kesehatan, kemudian ada sanksi pidana? Kita tahu misalnya ada beberapa acara yang mengumpulkan banyak orang, penyelenggaranya dijadikan tersangka, kayak di Tegal, kemudian di Sumatera juga ada seperti itu. Ketika dalam pemilu kayak gini, gimana Mas? Ada aturannya nggak itu? Memang kalau peraturan digit mengenai pidana terkait dengan COVID itu kan tidak bisa diterapkan di pemilunya ya, karena pidana pemilu itu lex spesialis ya, dia hanya terkait dengan peristiwa pemilu. Kalau dia tidak di peristiwa pemilu tidak bisa disebut sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu ya. Nah mungkin yang bisa dilakukan adalah pelanggaran terhadap beberapa perda ya, perda yang menyangkut soal social distancing ya, pelanggaran misalnya tidak menggunakan masker satu tempat tertentu itu ada sanksinya. Atau sanksi memang tidak pidana, umumnya sanksi administratif dan denda ya. Jadi uang ada 50.000 atau 100.000 di beberapa daerah. Kemudian nanti sanksi lainnya ya gantinya bisa kerja sosial ya, bersihkan sungai, nyapu-nyapu di satu tempat tertentu begitu. Tidak ada unsur pidananya. Nah ini salah satu kelemahan juga ya. Kalau memang kita mau tegas nih supaya orang taat pada protokol COVID, mestinya ada peraturan yang memungkinkan dalam proses penyelenggaraan pemilu ini ada aturan yang kalaupun lebih tegas lagi nih didiskualifikasi ya, ya supaya tidak penyebaran COVID. Karena potensi penyebaran COVID itu tinggi, semakin intens ya, pertemuan massa yang banyak, itu potensi penurunan COVID-nya tinggi. Dan itu tidak bisa diduga kan, tiba-tiba nanti 14 hari kemudian setelah pertemuan ada klaster tertentu di tempat itu. Ini siapa yang nanggung nih kayak gini? Ya gimana Mbak Ani? Kalau misalnya seperti itu, berarti kalau misalnya ada kerumunan dan itu melanggar protokol, berarti yang digunakan bukan undang-undang soal pemilu, tapi undang-undang lain atau aturan lain, perda misalnya. Jadi begini, seandainya situasi kita ini tidak sedang pilkada dan ada larangan kerumunan karena situasi pandemi, itu kan ancaman pidananya sebenarnya muncul di beberapa regulasi, bahkan sejak KUHAP ya. Meskipun KUHAP ini karena memang lama, jadi relatif ancaman pidananya baik kurungan maupun dendanya itu relatif sangat kecil. Misalnya ya di KUHAP itu dendanya hanya sekitar 4.000 sampai 9.000 rupiah dan KUHP ya itu sekitar itu saja dengan kurungan yang juga hanya beberapa bulan gitu. Tapi ada juga di undang-undang yang tentang karantina kesehatan, kemudian undang-undang tentang wabah penyakit menular, belum peraturan pemerintah bagi daerah-daerah yang ada situasi pembatasan sosial dan seterusnya. Itu pidana, walaupun tidak pilkada, itu satu.
digabungkan dengan situasi pilkada di tengah pandemi ini, maka kita ketemulah unsur larangan itu dengan regulasi teknis di pilkada. Sudah diantarkan oleh Mas Agus tadi, memang undang-undang pemilihan kita itu untuk situasi normal, jadi kerumunan sosial itu tidak ada ancaman pidananya, adanya itu memang administrasi, teguran dan seterusnya itu. Tapi kalau sampai pembatalan pasangan calon itu belum ada. Jadi belum ada. Nah, posisi Bawaslu kemudian mengambil alih sesuai dengan perannya itu muncul di PKPU 11 2020. Pasal 88A, B, C, D itu posisinya adalah kita memberikan teguran, peringatan ya, teguran, kemudian perintah untuk membubarkan. Ya dibubarkan itu oleh kepolisian. Kalau bicara soal sanksi administrasi itu ada juga begini. Kalau sudah kita berikan peringatan, kemudian teguran tertulis pada metode kampanye tertentu, pasangan calon ini masih tidak mengindahkan, maka Bawaslu ini memerintahkan agar mereka dilarang selama 3 hari ke depan untuk melakukan kampanye seperti metode yang dia langgar. Jadi nggak boleh kampanye seperti yang dia langgar itu. Yaitu sanksi administrasinya. Kalau misalnya nanti suatu saat ada pertemuan tatap muka, kemudian menjadi klaster penyebaran COVID, ada sanksi juga? Kita cek apakah pertemuan tatap mukanya itu sesuai dengan regulasinya apa tidak. Jadi soal bahwa berikutnya itu terbukti menjadi klaster dan sebagainya itu soal lain. Tapi yang dicek oleh Bawaslu yang pertama adalah pertemuan itu sesuai dengan regulasi yang diizinkan atau tidak. Batasan orang, model di ruang tertutup atau tidak itu. Kalau misalnya dalam pertemuan jaraknya berapa? 1 meter Mas. 1 meter. Itu teknis lah ya, saya kira itu teknis. Di luar yang diizinkan itu prinsipnya kalau itu mengundang dan mengandung kerumunan tidak boleh. Iya. Oke, menarik sekali perbincangan kita dengan Bu Ani dan Pak Agus tentang soal kampanye, tentang dana kampanye dan sebagainya. Saya akan mempersilahkan pada pemirsa yang ikut di Zoom kali ini untuk memberikan komentar, untuk bertanya atau memberikan pendapat tentang tema yang kita diskusikan kali ini. Teman-teman yang ikut di Zoom bisa raise hand kalau misalnya mau bertanya kepada narasumber atau memberikan tanggapan, atau kalau misalnya tidak mau secara langsung bisa menyampaikan lewat chat room pertanyaan atau tanggapannya dan ditujukan kepada siapa. Saya persilakan dulu kesempatannya bagi teman-teman yang mau langsung menyapa narasumber. Ada? Silakan. Atau ada di chat ya? Chatnya kayaknya. Ada nggak? Belum ada ya? Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room atau Anda raise hand saja. Nanti akan kami berikan kesempatan. Oh, itu ada yang raise hand ya? Yang atas nomor 2. Nah, itu dari siapa? Enggak kelihatan namanya kalau dari sini. Belum ada. Oke, kalau misalnya ada nanti menyampaikan ke chat room dulu. Kita lanjutkan diskusinya dengan Pak Agus dengan Bu Ani. Imbauan dari penyelenggara KPU dan Bawaslu kepada pasangan calon itu selalu disampaikan ya untuk memenuhi protokol kesehatan itu. Iya, jadi kalau berdasarkan data dari hasil pengawasan kami ya Mas, secara umum, bukan hanya tahapan kampanye, terhitung dari sejak tahapan pengaktifan kembali jajaran penyelenggara pemilu itu berarti bulan Juni ya. Juni sampai dengan hari inilah 5 Oktober 2020 itu kami tidak kurang dari 39 ribuan kegiatan pengawasan. Di kami itu ada istilah dokumen yang namanya form A pengawasan. Setiap kami pengawasan dituang, dicatat di situ. Pencegahan pengawasan ada di situ semua. Nah, dari 39 ribu kegiatan pengawasan yang tertuang dalam form A itu,
kita ada 33 ribuan kegiatan pencegahan. 33 ribuan ini kan kalau di persentase dari form A pengawasan berarti sekitar 83% ya. Bentuknya macam-macam variasinya, dimulai dari hal-hal yang umum misalnya kita rapat-rapat sosialisasi partisipatif dengan komunitas masyarakat, koordinasi dengan parpol, LO, paslon, tim kampanye, dan dinas instansi terkait. Kemudian ada lagi itu membuat konten-konten video, tutorial, iklan layanan masyarakat lah intinya itu. Yang itu secara masif dibuat dan disebar oleh 21 kabupaten kota. Saya malah meyakini para pelaku pembuat kontennya ini juga dari jajaran teman-teman Panwascam ini karena ramai sekali. Itu kemudian talk show itu juga kita aktif. Ditambah dengan yang tertulis itu kita ada himbauan. Himbauan itu juga kita ada sekitar 3.800-an itu. Misalnya dimulai dari yang pada bulan Januari tahun lalu itu ya misalnya kita menghimbau kepada seluruh pasangan calon dan tim kampanye agar mematuhi standar protokol kesehatan, surat tertulis. Tuh. Demikian juga kepada jajaran KPU misalnya dalam melaksanakan tugas, selain kami ini juga mematuhi protokol kesehatan, jajaran KPU juga kita ingatkan begitu, pasangan calon juga begitu beserta seluruh konstituennya. Dan yang terakhir ini saran perbaikan. Sudah kita berikan himbauan, rupa-rupa pencegahan itu, macam-macam variannya itu. Kalau ternyata masih mendekati soal arah kerumunan itu ya berarti saran perbaikan kita berikan. Itu jumlahnya mencapai 83% dari jumlah pengawasan kita itu. Di antaranya ya termasuk situasi kampanye beserta larangan protokol COVID-nya. Tapi kayaknya lebih banyak menyasar pada tim kampanye ya, pasangan calonnya itu yang dibahas ya. Padahal ada yang penting juga penyelenggara pemilu. Kalau dalam pemilu kemarin banyak korban penyelenggara pemilu karena kecapean. Lah, dalam situasi kayak gini ada kekhawatiran penyelenggara pemilu baik KPU sampai ke bawah atau Bawaslu sampai ke bawah ini jadi mohon maaf jadi korban karena dalam situasi kayak gini. Kita tahu di mana Boyolali misalnya kantor Bawaslu sampai harus ditutup sementara gara-gara banyak yang terpapar. Jadi tidak hanya yang dituntut adalah tim kampanye dan paslonnya, tapi juga penyelenggaranya gimana ini? Ya. Jadi apa yang terjadi hari ini ketika menimpa baik penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, kemudian bahkan pasangan calon dan serta data sebaran jumlah COVID di masyarakat yang terus bertambah itu kan sifatnya hanya mengkonfirmasi saja atas apa yang dipotret di IKP-nya Bawaslu. Jadi sebelum pemerintah dan DPR itu secara politik dan hukum tetap menentukan bahwa 9 Desember itu berlanjut kan sebenarnya Bawaslu dan KPU tapi bersyarat. Syaratnya itu soal jaminan keselamatan ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah. Nah, kasus Boyolali kita terbuka saja dari sisi Bawaslu bahwa memang pernah ada 103 jajaran kami di tingkat Wascam, pengawas desa kelurahan yang setelah dilakukan tes swab atas fasilitasi dari Pemkab Boyolali itu datanya terkonfirmasi positif 103. Dan Mas Paul itu sebenarnya bisa menimpa siapa saja, tidak hanya jajaran Bawaslu, itu kan hanya karena jajaran kami yang terbuka dan mau diswab. Coba kalau jajaran KPU, jajaran kepolisian juga sama-sama mau bersedia diswab, sama situasinya. Kadang-kadang kan jumlah terkonfirmasi positif itu diketahui karena hasil swab. Kalau tidak ingin jumlahnya nambah, ya berarti nggak usah diswab. Kan kira-kira begitu. Nah, syukur alhamdulillah setelah melakukan isolasi mandiri dan berbagai langkah koordinasi dari jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga sudah menemui gugus tugas pemerintah kabupaten dan dinas kesehatan di Boyolali. Sudah dilakukan langkah-langkah dan treatment ya, saya kira juga apresiasi dan sudah dinyatakan sembuh semua jajaran Wascam kami yang sempat lockdown istilahnya karena tiga-tiganya anggota Panwascam ini kan terkonfirmasi positif semua. Sudah dinyatakan sembuh dan sudah bisa aktivitas seperti sedia kala.
bahwa situasi-situasi itu kemudian ditengarai sebagai bentuk bertambahnya klaster baru melalui jaringan penyelenggara pemilu, itu sebenarnya harus dicek dan diteliti lebih jauh lagi, karena jajaran kami ini kan ad hoc. Memang pernah bertugas di Bawaslu melakukan pengawasan dan sebagainya, tapi sehari-hari kan masyarakat kita ini sebenarnya beraktivitas bebas kemana saja. Kita nggak tahu di mana posisi tertular dan kontaminasi terpapar oleh virus COVID-19. Oh ya, ada pertanyaan ini dari Lek Rikun dari Instagram Solo Pos. Bagaimana upaya Bawaslu mencegah pelanggaran netralitas oleh PNS di Sukoharjo? Kemudian dari Billy Ide Instagram Solo Pos. Bu tanya potensi money politik pada pilkada selama pandemi dan di luar pandemi seperti apa perbedaannya. Oke, saya akan melanjutkan dulu ya perbincangan kita tadi soal potensi apa namanya pelanggaran ya, netralitas ASN maupun money politik. Gimana Bu? Kita sudah cek dan teman-teman jajaran Bawaslu Sukoharjo ini sudah nampaknya mengoptimalkan pencegahan ya. Sudah beberapa kali kita terima laporan teman-teman Bawaslu ini menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder berbagai pihak, bahkan juga surat edaran himbauan soal netralitas ASN, dan sebenarnya ini bukan hal yang sulit untuk menyampaikan informasi ini, karena kan sebenarnya kita meyakini bahwa jajaran netralitas ini adalah komunitas yang terdidik dan terbelajar, paham aturan. Kita meyakini 100% teman-teman jajaran ASN ini pahamlah aturan soal terkait dengan pilkada gitu ya. Kita juga sekaligus mengundang masyarakat untuk juga aktif sama-sama mengawal. Istilah di jajaran Bawaslu itu adalah pengawasan partisipatif. Masyarakat semuanya tahu, sudah cerdas ya, sudah mengerti aturan bahwa ASN ini adalah bagian pihak yang diminta untuk tidak niko-niko, tidak terlibat dukung-mendukung dari sisi manapun. Regulasinya sudah lengkap. Kalau segala upaya itu ternyata masih saja dilanggar, ya apa boleh buat. Bawaslu nggak punya pilihan lain selain memproses pelanggaran ini. Satu, masih soal netralitas. Jadi kalau semua upaya Bawaslu sudah mencegah, bahkan juga misalnya ada yang diproses begitu ya, kita minta agar seluruh jajaran kami ini mendokumentasikan dengan baik hasil-hasil formulir pengawasan, sebab kalau pencegahan itu tidak juga diindahkan oleh ASN itu sendiri atau termasuk para pihak yang kemudian dengan secara sengaja mempolitisasi mereka, memobilisasi mereka dalam hal terpenuhi syarat-syarat tentu, bisa saja itu masuk kategori terpenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif. Kalau sampai nanti ini berujung pada adanya sengketa keberatan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu akan terangkan situasi yang sebenarnya. Bahwa hasil pengawasan kita ya situasinya seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi melalui forum ini juga bagian kita lagi-lagi menghimbau, bagian dari ikhtiar bagaimana cara Bawaslu mencegah, ya kita sampaikan kepada seluruh pihak yang diminta untuk netral, termasuk ASN. Ayo netral sejak dalam pikiran. Iya. Satu. Kemudian yang kedua, soal potensi money politik. Ini yang kalau dari sisi perspektif Bawaslu itu soal isu money politik di pilkada era pandemi itu termasuk tambahan tantangan yang berbeda. Karena mungkin karena situasi pandemi ini kan perekonomian masyarakat itu juga melemah, surut dan tidak selancar seperti biasanya. Sangat mungkin situasi-situasi ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu untuk menjanjikan material dalam bentuk tertentu, dan ini kalau ketemu dengan kebutuhan masyarakat soal ekonomi ini menjadi nyambung gitu ya. Nah, ini yang memang berbeda kalau ditanya soal perbedaannya. Tentu jauh lebih rawan situasi pandemi dengan lesunya ekonomi daripada yang pilkada biasa-biasa saja. Pilkada biasa-biasa saja itu politik uang sudah bahaya, apalagi pilkada di tengah corona. Kira-kira begitu Mas Paul. Gimana Mas Agus? Ada dua hal tadi ya. Pertama netralitas
ASN, yang kedua adalah money politik. Dan tadi Mbak Ani sudah menyampaikan bahwa resikonya lebih besar pada masa pandemi ini daripada pilkada biasa. Ya, soal netralitas ya, ini kan hantu dalam pilkada ya. Jadi selalu ada ya? Iya, selalu ada. Itu klasik ya, suatu yang selalu didiskusikan tapi tidak pernah realitasnya terjadi ya. Karena begini, mesin yang paling kuat di dalam pemenangan pemilu itu adalah birokrasi. Yeah. Karena birokrasi itu ibarat mesin ya, dia bekerja dengan begitu sistematis ya, sekali tombol bekerja sampai ke bawah ya. Dan itu strukturnya jalan. Nah memang agak sulit ya mencegah netralitas PNS di dalam mendukung calon ya, apalagi yang bermain incumbent ya. Kalau kita sering mendengar adigium teman-teman di dalam birokrasi itu ya, diam saja itu bermasalah gitu. Apalagi mendukung gitu ya, diam itu bermasalah. Nah, jadi dilema bagi teman-teman PNS ini ya, kalau dia bergerak ya itu pasti melanggar, tidak bergerak itu juga ditagih gitu. Ini menyangkut soal jabatan loh ya. Jadi seberapa besar loyalitasnya itu diuji di situ. Kalau dia loyal ya jabatan akan dapat. Tapi kalau nggak loyal bisa digeser tuh jabatan gitu. Jadi birokrasi kita ini centang perentang gara-gara pilkada ini. Dan ini dilema berat bagi PNS. Nah problem klasik kita adalah memang mekanisme mengenai pemberian sanksi kepada PNS pada soal netral dan tidak netral itu memang sulit diterapkan ya. Sulit diterapkannya kenapa? Beberapa sanksi netralitas yang selama ini dalam pilkada dan atau pemilu itu memang tidak pernah diberi secara serius ya. Satu contoh misalnya kalau ada camat ya atau lurah dan PNS ya atau kepala dinas atau apa yang mendukung calon tertentu ketahuan nih misalnya. Itu ketika diproses di ASN, di KASN ya, itu juga sanksinya cuman teguran ya atau dia penurunan pangkat ya. Ya, kalaupun pidana kaitannya dengan pidana ya, karena mungkin mendukung dengan uang tertentu, gerak sendiri dan seterusnya itu putusan pengadilan juga putusannya cuma percobaan gitu. Jadi atau yang memberikan sanksi teguran adalah orang yang sebenarnya partisan. Yang memberikan teguran itu adalah orang yang bagian dari proses itu gitu, bagaimana memberi teguran gitu ya. Bahkan ketika dia disanksi dia akan merasa bahagia gitu, karena kalau saya mendukung dia tahu kalau saya mendukung kan. Wah, ini potensi saya dapat jabatan gitu. Jadi orang yang melanggar itu potensi justru tinggi mendapat jabatan kalau yang didukung ini menang. Masalahnya begitu. Ini sesuatu yang apa ya? Ironi. Birokrasi kita ini ironi. Gitu. Aturannya jelas, Mbak. Salihati tahu itu dan kita semua tahu aturannya itu ya. Mulai dari aturan undang-undang ASN ya, disiplin PNS, kemudian mekanisme penjatuhannya jelas, pemberian sanksinya jelas, lembaganya jelas itu. Nah itu. Lalu soal money politik ini juga saya ingin katakan begini, money politik itu kayaknya abadi ya. Bukan hanya di pilkada ini ya, tapi di era apapun itu money politik itu biasa terjadi ya. Problem kita adalah money politik ini adalah bagian dari tren di dalam meraih simpati publik. Ini soal nilai etik politik yang sudah luntur ya. Ini kan soal permisif ya. Orang melihat money politik itu wajar karena mereka bekerja untuk wajar lah kalau dapat uang. Ini kan sudah bahaya, tingkat bahaya. Tapi menjadi budaya. Nah, apalagi di era pandemi Covid ini seperti Mbak Soliati ceritakan tadi, ini adalah bulan momentum kemenangan incumbent sebenarnya. Jadi pilkada incumbent itu adalah pilkada di era pandemi ini. Kenapa? Sederhana aja. Incumbent lah yang punya ruang bertemu dengan publik selama 5 tahun. Ya kan? Dan setelah itu dicegah gak bisa ketemu. Mungkin gak newcomer datang itu punya kesempatan bertemu publik dengan sebanyak yang dilakukan incumbent di belakang hari tadi. Kan gak mungkin. Apalagi kalau misalnya incumbent memiliki dana sosial yang kedua, untuk penanganan COVID. Realokasi dana APBD untuk kegiatan-kegiatan pencegahan COVID itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan politik dan itu harus diingat publik gitu. Kan itu nggak mungkin newcomer bisa memperoleh kesempatan seperti itu. Makanya kalau ada incumbent kalah di era ini itu incumbent yang memang nggak jago gitu. Karena memang ini bulan incumbent menurut saya. Kita bisa lihat bagaimana gerakan politik akhir-akhir ini ya, perlawanan dari newcomer tuh nggak begitu kuat. Bahkan menyerah sebelum bertanding di beberapa daerah itu. Karena memang posisi incumbent itu sangat diuntungkan di era pandemi COVID. Kalau dari yang Anda paparkan itu, apakah bisa kemudian disimpulkan bahwa nanti kualitas pilkada kali ini akan turun?
dengan pertimbangan tadi, money iya, politiknya akan semakin banyak, kemudian ASN, kemudian soal pelanggaran-pelanggaran tadi ya gitu. Jadi yang disebut sukses pilkada atau pemilu itu kan dua aspek. Sukses dalam arti prosedural itu penyelenggaraannya berjalan dengan baik, berdasarkan aturan main dan seterusnya. Tidak ada pelanggaran berdarah-darah, semua problem bisa diselesaikan oleh penyelenggara. Penyelenggara juga berintegritas. Itu kan dari proses penyelenggaraan. Tapi juga substansi, melahirkan pemimpin politik aspiratif sesuai dengan kehendak publik. Nah, yang tadi ini agak sulit menurut saya di era sekarang ini. Karena momentum pelanggaran yang terselubung yang dilakukan oleh incumbent itu jauh lebih sempurna ya ketimbang newcomer. Dan saya hampir meyakini tidak banyak newcomer yang bisa memenangi dalam kompetisi pilkada era COVID ini. Kalau soal turun dan tidak turun itu lihat perspektifnya ya. Kalau dilihat dari substansinya, saya menganggap ini turun kualitasnya. Karena bagaimanapun kompetisi yang fair itu adalah kompetisi yang di dalamnya itu kompetitif. Tidak ada orang yang kalah sebelum bertanding. Lempar handuk itu nggak ada. Dan sekarang banyak orang lempar handuk itu. Karena banyak menyerah dan menyerahkan kepada incumbent. Jadi bahkan ada beberapa daerah yang mungkin pertandingannya nggak begitu serius tuh. Jadi dia calon-calonan gitu ya. Atau kalau dari perorangan saya bilang ini orang-orangan gitu ya. Karena memang sengaja dibikin sedemikian rupa hanya untuk melegitimasi. Ya. Nggak nyebut daerah ya? Ya, nggak nyebut daerah. Ini bahaya kalau nyebut daerah ya. Karena ini supaya pertandingan nggak calon tunggal. Kalau calon tunggal bisa kalah kan, maka dibikinlah calon orang-orangan gitu ya. Dan calon orang-orangan ini atau boneka dalam banyak kesempatan orang menyebut kayaknya ini bagian dari strategi politik yang masih dianggap wajar karena memang nggak ada aturan yang menyalahkan itu sepanjang prosedur pencalonan dilalui dengan baik. Itu Mas. Jadi bagaimana dengan pendapat dari Mas Agus tadi? Bawaslu akan meningkatkan energi untuk mengawasinya agar kualitasnya tidak turun atau ada cara lain? Gimana ini Mbak Ade? Ya, baik. Jika dari sisi Bawaslu terkait dengan kualitas pilkada ya, baik kualitas proses maupun hasilnya, ini kita sebut saja pakai istilah tantangan tadi ya Mas ya. Tantangannya memang berbeda. Setidak-tidaknya kita catat ada 5 poin soal tantangan khusus pilkada kita di pandemi beserta seluruh dinamika pengawasan dan penegakan aturannya itu. Yang pertama ini soal tantangan terkait dengan partisipasi publik. Ini juga berat tadi, masyarakat kita pilkada yang tidak dengan corona saja kita masih berjuang mendorong soal partisipasi, bukan hanya soal memberikan suara di hari H saja, tapi bahkan sejak mengawal proses tahapan di awal saja. Ini bahkan masuk partisipasi ini kita tadi sempat antarkan, kita cek soal minat animo masyarakat untuk mendaftar sebagai petugas di TPS, baik pengawas TPS maupun KPPS itu bagian dari contoh tantangan soal partisipasi. Ini belum lagi aturan-aturan teknis KPU yang mengatur dipungut hitung suasana pandemi ini memang juga nanti akan rumit. Tata cara penyampaian suara, tinta, coblosan dan seterusnya itu juga tantangan sendiri. Poin yang kedua itu terkait dengan jaminan keselamatan jajaran penyelenggara pemilu. Sempat disampaikan Mas Paul, pemilu normal kita kemarin saja korban penyelenggara pemilu berjatuhan karena capek dan seterusnya, apalagi ini ditambah dengan situasi pandemi gitu ya, soal imunitas, soal kondisi kesehatan dan seterusnya. Meskipun memang sudah diantisipasi oleh Bawaslu dan KPU yang mendaftar jadi penyelenggara pemilu itu nanti pakai atur suhu, tes pemeriksaan misalnya kalau suhunya di atas 37 kan kemudian itu kita minta resign terlebih dahulu dan diganti secepatnya. Bagaimana kalau sampai menjelang bertugas masih keadaan seperti itu? Nah ini tantangan soal keselamatan. Yang ketiga ini terkait dengan situasi petahana dan pandemi corona, yang disebut oleh Mas Agus tadi, bagi Bawaslu ini kita tetap memperlakukan secara sama ya.
meskipun memang kalau petahana bertambah dari sisi beberapa potensi kerawanan. Tadi penyalahgunaan program anggaran, wewenang, jabatan, sampai dengan mobilisasi, politisasi birokrasi itu biasanya muncul di petahana. Dan kita masih ada catatan soal itu, petahana-petahana yang mendaftar di pilkada begitu. Isu corona itu juga sangat mungkin dimanfaatkan oleh petahana, bagaimana agar mereka ini bisa memperoleh insentif elektoral dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan sesuai regulasi. Ini tantangan yang ketiga. Tantangan yang keempat itu mungkin soal anggaran. Kami ini jajaran penyelenggara pemilu, apa yang kita lakukan meskipun anggaran bukan satu-satunya penentu, tetapi sebagai supporting system, dukungan fasilitasi anggaran ini juga turut menentukan mutu kerja-kerja penyelenggara pemilu. Kalau anggarannya terbatas, apalagi masih harus diwajibkan selain mengawasi keselamatannya orang, kami ini harus memastikan keselamatan kami terlebih dahulu. Alat pelindung diri itu mahal dan itu juga butuh fasilitasi anggaran. Dan memang nampaknya ini pemerintah masih memilih kebijakan fasilitasi anggaran itu dimaksimalkan melalui anggaran pemerintah daerah. Nah, kita tahu jajaran penyelenggara pemilu dihadapkan situasi ketidakmampuan keterpenuhan anggaran. Yang terakhir itu tantangan yang juga cukup menyita perhatian itu karena era kampanye tadi yang metode lewat tatap muka dan mengundang kerumunan itu dibatasi dan dihilangkan, mendorong peserta pemilu ini bergeser memanfaatkan ruang-ruang dalam jaringan. Dampaknya adalah kemungkinan penyalahgunaan media sosial, media dalam jaringan ini semakin marak dan ini juga tantangan yang khusus tambahan buat Bawaslu. Oke. 5 poin itu Mas. 5 tantangan bagi Bawaslu di era pandemi ini ya. Oke, ada 2 tanggapan lagi dari Bebes Movi lewat Instagram Solo Post. Kalau paslon sudah dikasih surat teguran 3 kali, apakah paslon tersebut langsung didiskualifikasi? Kemudian yang keempat dari Yunanta Permana dari Instagram juga, definisi kampanye itu seperti apa dan bagaimana aturan kampanye di media massa? Gimana? Kayaknya Bawaslu yang harus menjelaskan ini. Ini dari Bebes Movi ya. Ini terkait teguran soal pelanggaran soal apa ya? Kalau soal khusus kepatuhan protokol kesehatan memang tidak ada sanksi diskualifikasi. Tadi juga disampaikan oleh Mas Agus. Jadi postur aturan undang-undang kita ini masih yang normal ya, nggak ada sanksi diskualifikasi soal yang COVID, artinya belum menyesuaikan. Tapi kalau yang dilanggar itu soal protokol COVID dalam kampanye, ya tadi mekanismenya diatur di 88A BC itu, Bawaslu memberikan peringatan, teguran, dan kalau masih saja tidak mengindahkan karena sudah dibubarkan, maka kita perintahkan agar pasangan calon yang bersangkutan itu tidak diizinkan untuk kampanye berikutnya dalam metode yang sama. Itu sanksi administrasinya. Jadi tidak sampai diskualifikasi. Sanksi diskualifikasi itu bukan menyangkut soal kepatuhan protokol kesehatan ya, tetapi soal tadi ketidakpatuhan penyampaian laporan dana kampanye itu bisa sanksi administrasi sebagaimana itu. Nah, definisi kampanye ini yang sebenarnya bukan Bawaslu, tapi ini regulasinya KPU ya yang mengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya situasinya kalau ada pasangan calon atau pelaksana kampanye yang dia ini menjabarkan soal visi misi dan program dan seterusnya itu yang itu ditujukan untuk ajakan memilih. Nah itu dengan berbagai metode dan model kampanye yang diizinkan. Itu pengertian definisi kampanye. Mas Agus bisa menanggapi terutama yang keempat tadi ya. Sebentar, ini itu ternyata ada tambahannya, itu nampaknya yang dimaksudkan itu adalah kampanye di media massa ya. Jadi
Bawaslu ini juga sudah berkoordinasi dengan media penyiaran ya, kalau kita bicara soal media massa ini kan untuk media cetak dan elektronik itu juga sudah ada aturan mainnya, ada setidak-tidaknya 2 hal yang menjadi poin, yakni media massa, kalau dalam hal ini media cetak dan elektronik itu harus equal treatment ya, memberikan ruang dan fasilitasi kepada peserta pemilu, pasangan calon. Kalau sampai ini tidak diindahkan oleh lembaga penyiaran yang dimaksud, ada Dewan Pers ya, yang kemudian akan memberikan sanksi gitu. Ranahnya, otoritasnya ada di sana. Soal kampanye di media massa. Itu Mas. Oke. Kalau Mas Agus kan pernah menjadi penyelenggara pemilu juga, tahu tentang aturannya. Gimana, Mas? Pertama soal ini ya, teguran diskualifikasi itu ya. Saya ingin menjelaskan soal diskualifikasi. Kalau kita baca di Undang-Undang Pilkada, diskualifikasi calon itu kan hanya ada 2 ya. Pertama kalau melanggar money politik ya. Jadi kalau dia melakukan money politik dalam bentuk memberi uang ya, atau dalam bentuk yang lain disetarakan dengan uang tertentu, itu kalau ketahuan di proses Bawaslu dan seterusnya bisa diskualifikasi. Bukan soal kampanye ya. Nah, money politik itu bisa dilakukan pada saat kampanye, bisa juga pada saat hari pemungutan suara atau pasca pemungutan suara. Poinnya adalah money politik. Diskualifikasi. Diskualifikasi yang kedua itu pasal 71 ya, ayat 2, 3 itu, kalau calon petahana itu melakukan penggantian pejabat ya, atau pejabat tertentu yang melakukan program atau kegiatan tertentu yang menguntungkan paslon tertentu, itu bisa diskualifikasi. Jadi pergantian pejabat itu menjadi tren di beberapa daerah ya. Di daerah yang pilkada ya ada incumbent, mungkin di dinas tertentu itu butuh orang khusus, support khusus, dia ganti begitu. Nah, pergantian itu tidak boleh dilakukan ya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon atau 6 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu tidak boleh. Dan itu kalau tidak izin dengan Kemendagri itu bisa dikualifikasi incumbent itu. Jadi hanya ada 2 itu mekanisme diskualifikasi. Kalau yang lain tidak ada diskualifikasi, termasuk kalau pelanggaran-pelanggaran yang lain ya, kampanye lain. Kalaupun ada itu cuma teguran ya kan, atau penghentian pada saat kampanye di seketika itu. Kemudian soal kampanye di media massa. Kampanye media massa. Kampanye media massa ini kan baru terjadi saat ini ya. Dulu kita nggak pernah membayangkan itu terjadi ya. Tapi prinsipnya pengaturan mengenai kampanye di media massa ini kan soal equal ya. Bagaimana Bawaslu KPU membuat aturan main supaya semua orang, terutama calon, itu equal dalam menggunakan media massa. Yang kedua, menghindari ya hate speech ya kan, kemudian hoax ya yang menjadi masalah. Hate speech itu ujaran kebencian. Kalau hoax itu berita-berita bohong, itu yang berbahaya karena itu akan menyulut sara dan menjadi konflik. Oke. Masih ada 2 pertanyaan, ada 3 tanggapan lagi. Masih ada waktu ya. Arif Komarudin dari chat box Zoom. Kalau partisipasi rendah, apakah membatalkan pilkada? Kemudian yang kedua, pada masa kampanye pemberian uang transport itu hukumnya apa? Dan yang ketiga, batas jam dalam hari kampanye pilkada 2020 ini kayak apa? Gimana ini? Kayaknya Bawaslu ini bisa menanggapi ini. Partisipasi rendah, apakah membatalkan pilkada? Enggak ada aturannya begitu. Soal tapi kualitasnya turun ya? Kualitasnya turun. Ya, sayangnya konstitusi kita memang mengatur soal orang memilih itu hak ya, bukan kewajiban. Berapapun ya sah. Mungkin nanti Mas Agus bisa bercerita. Beda dengan negara-negara maju yang sudah mewajibkan memilih. Soal uang transport ini juga Bawaslu tidak bisa jawab karena ini ranah pengaturannya ada di KPU, harus muncul terlebih dahulu di peraturan KPU baru kami bisa jawab, karena prinsipnya Bawaslu itu kan menegakkan peraturan KPU. Kalau di aturannya tidak muncul ya apa yang kita tegakkan, kira-kira gitu.
Tapi posisinya kami jadi ambil. Kalau seperti itu masih abu-abu dong. Di Bawaslu tidak ada, di peraturan KPU tidak ada. Ini berbeda dengan pemilu 2019 kemarin yang di peraturan KPU soal ini itu justru memunculkan bantuan transport, diperkenankan tidak boleh berbentuk uang dan ada besaran indeks yang harus dipatuhi. Tapi itu pemilu 2019. Nah ini yang di pilkada itu kita sedang tunggu ini peraturannya KPU, mestinya harus muncul, bunyinya seperti apa, itu yang nanti Bawaslu tegakkan. Kalau demikian untuk membedakan antara uang transport dengan money politik itu bagaimana? Nah itu yang harus muncul terlebih dahulu di peraturan KPU. Kalau prinsipnya sebenarnya semua materi yang itu dijanjikan oleh seseorang gitu ya, dan itu bertujuan untuk mempengaruhi pilihan, yaitu money politik gitu. Tetapi kan KPU pernah mengatur poin-poin itu seperti uang transport di pemilu 2019. Ini yang hari ini sebenarnya Bawaslu mau dorong agar KPU juga mengatur soal bunyi-bunyian ini. Boleh apa tidak? Nah, karena belum muncul posisi Bawaslu mengambil posisi ya itu tidak boleh. Ya gitu. Karena itu belum muncul di peraturan KPU kecuali berikutnya KPU mengatur lain gitu ya. Berarti masih subhat ya ini. Posisi Bawaslu mengambil bahwa itu dilarang. Oh gitu. Ya, karena aturannya belum muncul. Ya. Aturannya belum muncul. Oke, yang ketiga. Ya, dulu batas jam di dalam hari itu muncul di kampanye rapat umum Mas Paul, dan sekarang di peraturan KPU 13 kan kampanye rapat umum dilarang. Jadi sudah nggak ada batasan jamnya, hari adalah hari kalender sesuai dengan ketentuan generik di undang-undang dan apalagi daring peraturan ya. KPU. Daring kadang-kadang tidak dibatasi oleh jam. Ya. Oke, saya ke Mas Agus, terutama yang nomor 2 ini yang lebih krusial. Ya. Uang transport itu bagaimana ini? Ya sederhana aja, kalau itu bagian dari menyokong kemenangan pasangan calon, mau bentuknya apa, itu tetap dilarang. Itu adalah perbuatan pelanggaran menurut saya. Cuman ini yang bolongnya di peraturan KPU ya, dan juga di undang-undang pemilu, bahwa ini nggak ngatur eksplisit begitu bunyinya. Tapi memang undang-undang itu kan dibuat tidak harus eksplisit kan. Yeah. Itu sebabnya dalam penerapan undang-undang itu ada penafsiran ya kan. Ada penafsiran sistematis, analogi, ekstensif, dan seterusnya ya. Itu kan ada penafsirannya. Kalau menurut saya ini bagian dari money politik. Karena dia memberikan uang transport itu untuk kegiatan kampanye yang ujungnya mendukung kemenangan supaya dia memilih dia. Apakah harus dalam bentuk uang? Bisa berbentuk barang. Misalnya ya tidak harus uang. Money politik kan tidak harus uang. Ya. Perlu diingat, istilah money politik itu istilah politik sebenarnya. Ya. Tidak ada istilah hukum. Istilah hukumnya itu adalah menjanjikan dan memberikan ya sesuatu, bisa barang atau bisa uang atau berbentuk dua-duanya yang serupa. Oke. Checkpointnya adalah kalau ini digunakan untuk mempengaruhi orang memilih. Jadi sepanjang itu menurut saya bisa ditafsirkan itu adalah money politik dan itu adalah pelanggaran pemilu menurut saya. Dan itu masuknya unsurnya pidana sebenarnya. Masuk pidana. Tergantung Bawaslu aja mau nggak menafsirkan pasal-pasal itu. Kalau mau sederhana sih seperti Mbak Soliati bilang, pasalnya nggak ada, itu cara sederhana sebenarnya. Ini bisa ditafsirkan loh ya. Tergantung kreativitas bagaimana menafsirkan pasal-pasal mengenai money politik. Ini bagian dari proses itu. Nah, sekarang kalau misalnya pasangan calon mensiasati membagikan masker, membagikan hand sanitizer, apakah itu juga bagian dari money politik atau itu adalah misalnya upaya mereka untuk mencegah persebaran COVID? Ya itu memang agak sulit ya dia seperti ini. Tapi kalau diambil titik poinnya, siapapun di dalam pilkada ketika memberi bantuan tuh nggak pernah ada yang ikhlas sebenarnya. Jadi itu untuk kepentingan politik sebenarnya. Pertanyaannya kalau memang mau bantu serius, kenapa harus nunggu pilkada gitu? Kan masih ada waktu kemarin, kenapa nggak ngasih? Toh dulu-dulu juga eranya kan era COVID juga, tapi dia ngasihnya saat kampanye. Jadi mudah sekali, itu adalah bagian dari money politik karena ingin mempengaruhi orang untuk memilih sebenarnya. Sederhana aja sebenarnya. Oke, terakhir saya mau bertanya kepada dua-duanya. Karena kalau misalnya tim kampanye menyelenggarakan kampanye dalam jaringan memakai Zoom, padahal 1 jam Zoom itu bisa menghabiskan sekitar 1 giga. Kalau mereka kemudian mengganti pakai data, itu masuk kategori money politik atau bukan? Gimana Mas Agus? Menurut saya itu money politik. Kenapa? Karena partisipasi yang disuruh itu. Kalau orang ikhlas itu tidak perlu diganti sebenarnya. Yeah.
Nah pertanyaannya kan orang tuh selalu manfaatkan menggunakan perasaan. Kalau saya ikut pasti saya diganti, ya kan? Nah kalau dia orang mau serius, mestinya bisa diatur Bawaslu supaya tidak mengganti untuk ikut itu. Kalau dia mau ikut, ikhlas aja ikut gitu. Itu bagian dari partisipasi publik di dalam mendengarkan, misalnya kampanye seseorang, mendengarkan program. Karena dia bagian dari rakyat itu perlu mendengar program visi misinya. Cuma kalau memang ada aspek menggantinya, itu kan juga bagian dari money politik menurut saya. Karena mempengaruhi orang untuk datang. Gitu. Kalau nggak diganti kan mereka nggak datang. Gitu. Gimana Pak? Bawaslu tetap harus akan menunggu peraturan KPU seperti gitu apa. Ya, main aman ini. Oke, kayaknya waktunya sudah cukup lama kita diskusi ya. Sekarang hampir pukul 15. Dan kayaknya menarik membicarakan soal pengawasan tahapan pemilu. Sebenarnya ada 4 tahapan, tapi kita tidak membahas semuanya. Ada satu yang terlewatkan tentang bagaimana perekrutan petugas di lapangan, terutama di KPPS dan TPS itu. Dan kita berharap pilkada kali ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun tadi Mas Agus bilang bahwa pilkada pada masa pandemi ini akan turun kualitasnya ya. Tapi kita berharap dengan segala upaya termasuk yang dilakukan oleh Bawaslu bisa ya paling tidak mempertahankan kualitas pilkada ini. Kalau misalnya ada pelanggaran, pasti ada pelanggaran ya? Gak mungkin gak ada pelanggaran ya? Enggak ya? Diminimalisir ya? Kalau pelanggaran selalu ada, karena itu ada Bawaslu. Kurangi. Oke, terima kasih sekali perbincangan yang sangat menarik. Terima kasih pada Pak Agus Riwanto dari Fakultas Hukum UNS, kemudian Mbak Ani Solihatun dari Bawaslu Jawa Tengah, dan teman-teman yang telah bergabung dalam diskusi melalui Zoom ini. Acara ngulik Pilkada Sukoharjo kali ini sangat-sangat inspiratif dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga pilkada kita, terutama di Sukoharjo, bisa berjalan dengan lancar. Dan saya Sipolo Arifin, undur diri dan kita akan bertemu lagi pada ngulik mendatang yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sukoharjo dan Solo Pos. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.